Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat beserta salam semoga tetap terhaturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan batan kaula benajan istajah kenging syafaat beliau makin nang yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bab pertama tentang keutamaan ilmu. Keutamaan belajar. Jadi ilmu natibi andi keutamaan, sengajar andi keutamaan, yang belajar pun akan memiliki keutamaan. Pertama fadilatul ilmi. Keutamaan ilmu. Dalil-dalilnya, bukti-bukti keutamaan ilmu kadintoh minal Quran, dari Al-Quran, kebun Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali dia, kecuali Allah sendiri. Wal malaikatu, kemudian malaikat. Wa ulul ilmi, kemudian orang yang sandi ilmu. Keutamaan ilmu yang bisa kita petik dari ayat kadinto. Siapa Imam Ghazali, unzur, lihatlah bagaimana Allah memulai. Siapa Imam Ghazali, lihatlah bagaimana Allah memulai dalam ayat itu bahwa yang menyaksikan tiada Tuhan selain Allah hanya Allah. Kemudian menomorduakan malaikat, setelah Allah malaikat. Kemudian mengurutkan Allah setelah dirinya malaikat, kemudian nomor telo ahli ilmu. Cukuplah itu menjadi bukti Jepun Imam Ghazali bahwa ilmu ni kagatuan derajat setengki. Buktinya Allah memulai dengan dirinya, kemudian Allah menyebut setelah Allah malaikat, kemudian yang ketiga setelah malaikat adalah ahli ilmu. Dan perlu kita tahu bapak-bapak, kenapa ketika Adam diciptakan di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat setuju naik perintah suruh sujud. Pakona sujud ni ke bani seperti sujudnya kula ketika bi sampean asolat. Artinya suruh menghormati, suruh tawaduk ke Nabi Adam. Karena Adam memberi ilmu bi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal penciptaan Adam dari tanah. Penciptaannya dari tanah, malaikat dari nur, dari cahaya. Secara material Adam kalah. Tapi karena ilmu sehingga Adam lebih dimuliakan ketimbang malaikat, dan malaikat esoro hormat dan Nabi Adam. Jadi karena ilmu. Cukuplah ini bukti Jepun Imam Ghazali bahwa ilmu nikah punya kemuliaan tersendiri, punya keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala adabu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat nomor 11. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Nah, keutamaannya ilmu. Bisa mengangkat derajat siapapun yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Lo nenggu jauh pak, lebih banyak buktinya semakin nikah. Seongkir nikah tentang iman, tentang ilmu nikah erat kaitannya bi akhlak pak. Jadi kisahnya nikah pada orang bersahabat ahli perang Badar yang datang ketika Rasulullah berada dalam satu majelis. Itu tokoh perang Badar yang membantu Rasulullah ikut perang Badar. Rasulullah menghormati kedatangannya karena dia kontribusinya besar dalam perang Badar. Rasulullah hormat. Dia datang, Rasulullah berdiri. Sahabat selain suruh berdiri. Ada kan akhlak pak. Akhlak menghormati orang yang layak untuk dihormati. Jadi keimanan, ilmu itu kaitannya sangat erat kaitannya dengan akhlakul karimah. Dan di dalil kedua kadintoh juga ilmu.
ilmu andi derajat. Ilmu andi pengaruh. Jadi siapapun senegu ilmu, maka orang itu akan naik derajatnya pada derajat ilmu. Nah, banyak orang terwibawa neka bah nyareh jimat. Ilmu neka fadilah ilmu saya sangat luar biasa. Maka teguh ilmu insyaallah karena derajat ilmu maka orang nikah juga akan berderajat. Ada Bu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ulama itu memiliki ketinggian beberapa derajat di atas derajatnya orang-orang mukmin sesa biasa. Seberapa banyak derajatnya? Bisa mi'ati darajatin, dengan 700 derajat. 700 derajat, jarak antara satu derajat di derajat situngah, jaraknya kurang lebih 500 per tahun perjalanan. Seperti jauh nih. Allah Azza wa Jal. Mungkin dalil ketiga. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Surat Az-Zumar ayat 9. Adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Jelas nih, Kak. Jadi lo pada lah kan. Orang seilmu di lo berilmu. Wa qala ta'ala, kemudian di ayat yang lain Allah tabu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya ulama. Ini ayat nikah Allah Subhanahu wa taala bercerita sebelumnya tentang hewan, tentang ciptaan-ciptaan Allah yang lain, mukhtalifun alwanuh, yang masing-masing ciptaannya itu berbeda-beda. Pada mirana keng mirana lo pada manis keng manis lo pada manis gedang bi manis jeruk lain bonan, manis tebu, manis gula, bi manis kaju manis, pada manis ini kepaen lain bonan. Menurut sedih bi lain bi Gusti Allah. Pada menurut senah. Tapi sandi ilmu lain bi Gusti Allah. Termasuk orang saya tako ongku dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Min ibadihil ulama. Al ulama kadin toh napa maksud Pak? Di orang yang faham siapa itu Allah, Pak. Tahu sifat-sifatnya, tahu asma-asma'nya, tahu af'al-af'al Allah. Tahu eksistensi Allah. Mereka akan betul-betul takut dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betul-betul tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang al-ulama, orang seoning dari Allah yang berfikir tentang makhluk-makhluknya Allah kemudian depa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa al-ulama? Ekuaca ahli ilmu. Lagi-lagi ilmu. Ini kepentingan ilmu cuman Imam Al-Ghazali. Wa qala ta'ala, dalil keempat dari Al-Qur'an, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Ar-Ra'd 43. Katakan Muhammad, kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmullah. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian. Nabi Muhammad pokoknya ada busane ke sareng Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah diingkari kerasulannya. Jadi ayat sebelumnya tentang orang-orang yang membantah kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama Allah suruh katakan, cukuplah Allah menjadi saksi antara diriku dan diri kalian. Selain Allah serah, wa man 'indahu 'ilmul kitab, dan orang-orang yang memiliki ilmu dari kitab. Ya, mudah-mudahan kita buka hati kafe Gusti Allah dengan cahaya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.